Dan shalom dan selamat hari Minggu saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita semua ada dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan semoga jemaat yang dikasihi Tuhan juga ada dalam keadaan yang baik. Kami ingin kirim salam daripada keluarga saya, Pastor Joshua, Pastor Geraldine, Joel, Whitney, Pearl, dan Jolene. Ya. Minggu ini kita ada berita yang berduka cita, yaitu apologis yang terkenal, yaitu Ravi Zacharias telah dipanggil Tuhan. Ya. Ravi Zacharias bagi kami sering mendengar ceramah yang dia beri, ya, sering, dan kami banyak mempelajari daripada cara dia menyampaikan firman Tuhan, sangat luar biasa. Ya. Dan dia bukan seorang seperti evangelis, tetapi ajarannya sangat-sangat dalam. Kadang-kadang bahasanya yang digunakan itu kami pun tidak boleh mendapat maksudnya, ya. Tapi kami sangat diberkati oleh pelayanan beliau, ya. Profesor juga, dia adalah seorang profesor, Ravi Zacharias. Umurnya 74, ya. Dan setiap tahun, ya, setiap tahun sampai dia meninggal, dia 200 lebih hari setahun dia tidak ada di rumah. Setiap tahun untuk 47 tahun dia tidak banyak waktunya di luar dari keluarganya. Dia katakan, yang saya paling rindu adalah keluarga saya, sebab dia mengelilingi dunia, dan dia punya pelayanan ada di Singapura, di Australia, di England, di Amerika. Ya. Jadi dia harus pelayanan dia harus pergi tempat di mana dia diperlukan, dan dia ada dijemput, ya, di seluruh dunia, ya, bukan di gereja sahaja, tetapi dia juga pernah datang ke Malaysia. Saya pernah ikut ceramahnya di Kingdom City, dan waktu dia di Malaysia dia pernah bagi tahu dia ada di Universitas Islam Malaysia, dan juga yang terkenal dia pernah ada dialog dengan Sheikh Hussein dari Damaskus, Syria. Dan Sheikh Hussein ini adalah orang yang berpangkat tinggi di dalam kalangan ulama di Damaskus. Dan selepas berdialog dengan Ravi Zacharias, maka Sheikh Hussein pernah beritahu kepada Ravi Zacharias, saya rasa sudah tiba waktu kita di dunia Islam berhenti bertanya apakah Yesus Kristus mati, dan mula bertanya mengapa dia mati. Saya ulangi, dia katakan, Profesor Ravi, saya rasa sudah tiba waktu kita di dunia Islam berhenti bertanya apakah Yesus Kristus mati, dan mula bertanya mengapa dia mati. Dan dia juga pernah diberi kesempatan untuk berdialog dengan yang itu agama Buddha, ya, wanita pertama itu dipanggil Sami, ya, Sami. Ya. So ada satu Sami wanita, ya, pelajaran tinggi juga, PhD, ya, orang Thailand, ya,
Tetapi sebab di Thailand tidak dibenarkan menjadi Sami sebab dia adalah seorang wanita dan sudah ada anaknya, sudah bersuami mungkin, tapi tidak tahulah selanjutnya sudah cerai ke tidak. Tetapi Sami wanita ini diberi jawatan di Sri Lanka. Maka Ravi Zacharias ada kesempatan untuk berdialog dengan wanita itu. Ya, saya tidak akan masuk menceritakan apa yang dia bercerita, tapi kamu boleh lihat dalam YouTube-nya sendiri. Kalau mau boleh tanya, saya boleh carikan itu YouTube. Ya. Dan begitu terkenal dan dihormati. Ya. Dan Ravi Zacharias juga sering ke universitas pengajian tertinggi di Amerika dan di England, ya, seperti Cambridge, ya, John Hopkins, ya, Oxford, tempat-tempat pengajian tinggi yang dia pergi adalah orang biasa saya ingat tidak berani masuk sebab bila ditanya soalan-soalan itu bukan yang alang-alang, ya. Bila mereka tanya soalan tentang Alkitab kita, kalau kita tidak ada jawapan, lebih baik jangan kita pergi ke tempat itu. Ya. Dan Ravi Zacharias dapat menentang orang ateis, ya, seperti Richard Dawkins, ya, Richard Dawkins dapat menentang dan menjawab Richard Dawkins dalam ceramahnya. Dan juga Ravi Zacharias pernah menentang seorang astrofizisis yang terkenal, ya, astrofizisis terkenal, Stephen Hawking. Stephen Hawking ini sih kita semua tahu dia duduk di dalam kursi roda itu, ya, tapi dia orang katakan yang pintar sekali. Tetapi Ravi Zacharias ada kawannya di Oxford University yang namanya John Lennox, ya. Kalau John Lennox dia adalah mathematician Oxford University dan mereka dua boleh dengar ceramah mereka menentang Stephen Hawking, ya. Jadi itu Ravi Zacharias dan anaknya Naomi juga sangat terlibat dalam pelayanan. Dan puji Tuhan karena kesetiaan Ravi Zacharias begitu fokus dan begitu mengasihi Yesus, ya. Dia sekarang hari ini walaupun dia telah dipanggil Tuhan, tetapi tetap pelayanan beliau tidak berhenti. Karena saya cek dekat website mereka, yaitu RZIM atau rzim.org. Ada juga kampus untuk kita belajar online kepada orang Kristen. Ya, 74 guru yang luar biasa, ya, dan mereka ada branch di Oxford Center for Christian Apologetics. Ya. Jadi Profesor Ravi Zacharias walaupun sudah dipanggil Tuhan, tetapi dia sudah buat jalan untuk orang muda, orang yang pintar. Ya. Dia sering mencabarkan orang pintar-pintar, ya. Jadi dia juga melatih orang muda supaya menjadi pembela iman orang Kristen. Sangat diperlukan dia bagi tahu, ya. Nah, itu saja sedikit berita yang saya ingin kongsikan sebab dia Ravi Zacharias memberi dampak yang besar dalam kehidupan saya dan Pastor Geraldine. Dan saya percaya dalam kalangan gereja kita juga ramai akan rasa kehilangan yang besar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini dan untuk peluang kami, Tuhan, berdoa untuk Ravi Zacharias dan keluarganya, Tuhan.
pada saat ini Tuhan, kami berdoa supaya Engkau dapat menghiburkan hati istrinya, Maji, dan anaknya Tuhan, dan cucunya Tuhan, 5 orang cucunya. Tuhan memberi mereka damai sejahtera pada saat ini, dan mereka boleh bangga dengan pencapaian Ravi Zacharias. Terima kasih kerana untuk keluarga yang telah melepaskan Ravi Zacharias, dan walaupun tidak ada banyak waktu bersama keluarga mereka, kami ucap terima kasih kepada keluarga Ravi Zacharias yang telah memberi pengorbanan yang besar demi pelayanan untuk Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami doa supaya Roh Kudus membantu kami dalam pelajaran firman pagi ini. Kami serahkan waktu ini Tuhan kepada tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pagi ini saya akan dengan cepat, dengan singkat sahaja, kita akan lihat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ya. Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 3. Ya. Karena minggu ini kita telah merayakan hari pengingati hari kenaikan Yesus Kristus. Ya, kita baru saja lepas boleh katakan celebrate hari kenaikan Yesus Kristus, ya, kenaikan Yesus Kristus. Bila saya pikirkan hari kenaikan Yesus Kristus, saya katakan kepada diri saya, fasa pertama rencana Tuhan untuk Yesus sudah akhir. Fasa pertama dia datang sebagai manusia, dia melayani, mengajar, dia memilih 12 muridnya, mengajar mereka untuk menginjil, membawa berita yang baik. Sebab kerajaan Allah sudah tiba. Dan Yesus telah mengajar 12 muridnya. Ya, tinggalnya 11 akhirnya. Tetapi mereka telah melantik Matias. Jadi kembalikan 12 murid Yesus untuk membawa Injil ke seluruh dunia. Dalam 3 tahun, Yesus telah bersama muridnya. Akhirnya, waktu dia disalibkan, muridnya semua dalam ketakutan dan lari dan bersembunyikan dirinya. Ya. Sampai saat itu kita tahu bahwa murid Yesus masih belum yakin dengan siapa Yesus sebenar. Mungkin mereka melihat mujizat begitu banyak, tetapi mereka punya keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka masih tidak ada. Waktu mereka lihat Yesus disalibkan, pada hari Ahad mereka membawa minyak wangi. Itu perempuan yang datang ke kubur Yesus. Maka mereka masih belum tahu dan mengerti bila Yesus kata hari ketiga dia akan bangkit. Dan bila wanita itu pergi ke kubur dan tidak jumpa mayat atau jasad Yesus, mereka terus menangis dan percaya orang telah mengambil mayat Yesus, ya. Maka kita boleh lihat, ya, itu adalah reaksi yang normal, ya, orang manusia, ya. Susah kita mau percaya bahwa manusia seperti Yesus yang sudah mati di kayu salib
dengan darahnya, ya, dengan kesakitan penderitaannya di kayu salib, dia mati boleh bangkit kembali. Dan bila Mary Magdalene memberitahu kepada Petrus dan muridnya dan Yohanes lari ya ke kubur. Kenapa jika mereka sudah tahu bahwa Yesus akan bangkit, kalau mereka percaya, uh, mereka memahami dan mengerti bila Yesus katakan dia sudah bangkit, mereka pasti bergembira, berkemah di depan kubur itu ya, tunggu melihat Yesus bangkit ya. Tetapi mereka dalam ketakutan dan sembunyi, dan bila mendengar mereka lari, tidak mengerti apa yang sedang berlaku. Jadi kita lihat di sini uh, apa yang telah berlaku. Ini adalah di kisah para rasul ya. Dia telah tulis waktu Yesus diangkat ya. Yesus diangkat. Kalau kita baca kisah ayat pertama, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Jadi Lukas dia adalah seorang dokter ya, physician ya, dokter. Juga murid kepada Rasul Paulus. Ya. Dia telah menulis, dia katakan kepada Theophilus, dia katakan segala sesuatu sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai hari ia terangkat. Aku menulis. Ya. Jadi Lukas yang menuliskan kisah para rasul. Ayat ketiga, kepada mereka yang menunjukkan dirinya. Kepada siapa? Ya, itu Yesus. Kepada murid Yesus yang menunjukkan dirinya. Setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahawa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Theophilus berkata, Lukas berkata kepada Theophilus, saya telah mencatat dan menulis tentang Yesus Kristus ya, dan pelayanannya. Dan sampai akhir ini, sudah akhir, dia terangkat. Ya. Saya telah menulis apa yang telah terjadi. Kita baca baik-baik ayat 3 ini. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahawa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Maka Lukas memberitahu bahawa Yesus betul-betul hidup. Ya, betul-betul hidup. Dan ini adalah buktinya, ya, dia katakan. Sebab Yesus telah menunjukkan dirinya selama 40 hari kepada muridnya. Ya. Yesus menunjukkan dirinya. Dan Yesus melakukan banyak tanda, ya, dia katakan di situ tanda, ya. Banyak tanda Yesus membuktikan bahawa ia hidup. Dan untuk beberapa hari Yesus berada di bumi ini sebelum dia diangkat, 40 hari. Selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan dirinya kepada muridnya. Muridnya menampak di 40 hari dan mereka makan dan minum bersama dengan Yesus, ya, 40 hari. Dan Yesus juga pada 40 hari itu berbicara kepada mereka, muridnya, tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Sebab masih ada lagi yang mungkin Yesus ingin
menjelaskan supaya mereka tidak ada lagi keraguan dalam hati mereka. Ya, memang ada keraguan kita manusia, ada banyak soalan, tetapi Yesus menjelaskan lagi kepada mereka untuk 40 hari, ya, dan baru Yesus angkat. Karena Yesus hidup itu sangat penting. Ya. Saya akan balik kembali kepada cerita tentang apa yang terjadi kepada Rabi Zacharias. Pada umur 17 tahun, Rabi cuba membunuh diri dengan meminum racun. Seorang pekerja di hospital memberi senaskah Alkitab dan suruh ibunya membaca Yohanes 14 ayat 19 kepada Rabi. Ya. Dia menyuruh ibunya membaca Yohanes pasal 14. Tetapi bila ibunya sampai ke ayat 19, ini menjadi ayat yang mengubah hidup Rabi Zacharias. Dari seorang yang etis, yang tidak percaya, skeptik, bukan etis, yang skeptik, ya, yang ada banyak soalan, ya, dia bukan tidak percaya Tuhan, tetapi banyak soalan, belum terima Tuhan Yesus, ya. Pada bila dia sampai ke ayat 19, firman kata Yesus hidup dan kamu pun akan hidup. Saat itu adalah saat yang mengubahkan hidup Rabi Zacharias, dan kita semua tahu akhirnya dia melayani Tuhan 47 tahun, ya, setahun lebih 200 hari dia tidak ada di rumahnya, melayani dengan cukup baik, ya. Firman yang membawa dampak kepada Rabi adalah sebab aku hidup. Sebab aku hidup. Ya. Dan di sini Lukas memberitahu kepada kita bahwa Yesus membuktikan bahwa ia hidup. Dan dia hidup, dia tidak terus langsung ke surga. Selepas kebangkitan, Yesus membuktikan dia hidup dengan cara dia menunjukkan dirinya dengan tanda-tanda membuktikan dia hidup selama 40 hari. Dia berulang menampakkan dirinya, ya. Dan dia berbicara dengan murid Yesus, dia makan dan minum dengan murid Yesus. Jadi sejak hari itu Rabi telah memberikan kehidupannya untuk menyampaikan Injil Tuhan Yesus kepada seluruh dunia, dan berjuta telah mendengar tentang Yesus Kristus, ya. Mari kita masing-masing mengucap terima kasih dan bersyukur kerana Tuhan hidup, dan kerana Tuhan hidup, aku pun akan hidup. Amin. Tuhan memberkati.